Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Pak Guru Alan. Hai anakku sekalian, apa kabar semua pagi hari ini? Mudah-mudahan saya selalu ya diberikan kesehatan, diberikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa kita berdoa dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa 5M itu tetap dijaga walaupun keluar rumah, di rumah ataupun bermain-main dengan temanmu. Anak-anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan memberikan materi tema 1, sub tema 3, pembelajaran kelima. Dalam materi ini kita akan bahas yaitu mengenal kelainan otot pada manusia. Yang kedua adalah ciri-ciri komik yang sebenarnya. Baiklah, untuk menyingkat waktu, perhatikan penampilan video berikut. Baiklah, kita mulai saja belajar tema 1, sub tema 3, pembelajaran 5. Kita awali dengan pembelajaran muatan ilmu pengetahuan alam KD 31 dan KD 41. Di pembelajaran 4 kita sudah bahas tentang kelainan tulang pada manusia. Nah, hari ini kita akan kaji dan bahas tentang kelainan otot pada manusia. Yang pertama adalah hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini biasanya para atlet-atlet binaragawan ya, yang badannya bagus itu ya, biasanya dia sering dilatih ya, dilatih ototnya supaya apa? Yang tadinya ininya kecil ya, menjadi membesar ya. Asal latihannya secara kontinu dan teratur tidak menjadi masalah ya. Cuman kalau misalnya terlalu berlebihan nanti akan berakibat fatal ya. Itulah yang namanya kelainan otot pada hipertrofi ya. Yang kedua adalah atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit poliomyelitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, biasanya ini kemungkinan waktu masih bayinya ya, bisa belum melakukan vaksin gitu loh. Nah, biasanya nih ini sering disebut dengan penyakit polio ya, penyakit polio. Nah, bagaimana cara mencegahnya ini ya? Cara mencegahnya bagaimana? Tentunya ada yang namanya imunisasi polio ya. Ini terutama untuk mencegah penyakit yang ini, poliomyelitis ya. Nah, imunisasi polio ini dilakukan dengan cara apa? Dengan cara meneteskan vaksin sabin sebanyak 2 tetes sebanyak 4 kali ya, yaitu saat setelah bayi lahir ya, umur 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan. Kemudian yang terakhir adalah pemberian vaksin ini diulang pada usia 18 bulan hingga 5 tahun ya. Coba anakku sekalian, siapa yang sudah kecilnya bervaksin sabin yang lengkap ya. Di antaranya apa? Di antara ini ya, mencegah penyakit poliomyelitis. Kakinya seperti ini, nggak mau kan? Nah, nanti untuk adikmu ya yang masih usia di bawah 5 tahun ya kan, silakan disarankan sama orang tuanya untuk apa? Untuk mengikuti vaksin lengkap ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah stiff atau kaku leher ya. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kita sering ya, kalau misalnya lagi olahraga atau lagi akan bergerakan, biasanya ada yang tiba-tiba tak, akhirnya menjadi istilahnya apa ya, kaku lehernya gitu kan. Ini juga namanya stiff atau kaku leher. Yang berikutnya adalah tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi dari bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, biasanya ini ya
terkena apa ya, terkena paku yang berkarat. Nah, oleh karena itu biasakan kalian kalau kemana menggunakan sendal ya atau sepatu, kalau keluar ya khawatir menginjak apa, menginjak jarum yang berkarat, menginjak paku yang berkarat. Nah itu kalau tidak bisa apa, menekan jadi tetanus, lama-lama kejang lama akan meninggal ya. Baik, yang terakhir adalah muatan SBDP ya. Muatan SBDP ini adalah seni budaya dan prakarya ya. Ciri-ciri komik, kalau kemarin dalam bentuk saja ya, komik diantaranya dia punya gelembung kata, kemudian gambar susunan dengan berurutan. Nah, ini lebih apa nih, lebih mencirikan lagi gitu loh ya. Yang pertama dibuat untuk menyampaikan cerita ya. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Itu ciri komik. Tentunya apa? Berfungsi untuk menyampaikan cerita di antaranya itu. Jadi ada pesannya, ada teksnya, dan ada gambarnya. Yang kedua adalah profesional. Artinya apa? Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung dalam cerita tersebut gitu. Jadi benar-benar apa ya? Jadi benar-benar tergambar betul gitu ya, dan secara berurutan. Keseimbangan gambar juga perlu juga ditampilkan biar pembaca lebih tertarik ya. Menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami ya. Di sana kalau untuk anak-anak bagaimana bahasanya ya, untuk orang tua bagaimana bahasanya ya. Kalau untuk remaja bagaimana bahasanya. Nah itu segmennya, tujuannya dilihat untuk apa komik ini dibuat ya. Biasanya ada juga komik yang bersifat kepahlawanan ya gitu. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan ya. Yang berikutnya adalah penggambaran watak secara sederhana. Artinya penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Jadi jangan terlalu rumit ya wataknya gitu. Yang terakhir, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Itulah ciri-ciri komik ya secara khusus. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan. Atas perhatiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.